Dynavolt nih. Gimana sih kok performanya, kita boleh tahu nggak sih kok? Halo Dynafriend, hari ini gue lagi ada di Digioto dan kita Halo. tanya-tanya nih sama kokonya dari Digioto. Nah kok, Ya. kenapa sih kok kalau kita tuh mau pilih aki ya buat motor, kita tuh mesti tahu dulu nih aki apa yang mesti kita pilih, nggak boleh sembarangan. Kenapanya itu tentu ada beberapa faktor ya. Salah satu contohnya itu adalah dari kapasitas aki itu sendiri, daya aki itu sendiri, dan juga dimensi aki itu sendiri. Kenapa saya juga menyebutkan dimensi? Karena let's say dua motor yang berbeda, Iya. daya akinya sama tapi dimensi akinya berbeda itu ada. Oh oke. Itu, jadi lebih ke penempatannya aja. Penempatan. Ya, Contoh lah kok ya. Gue butuh nih aki 9 ampere gitu. Nah Oke. kita nggak bisa langsung kasih ya. Kita mesti tanya dulu motornya apa. Ya, Karena betul. dimensinya berbeda. betul. Dimensinya berbeda dan juga kan ada aki yang 9 ampere tipenya A, ada yang tipenya B, ada yang tipenya C. Betul. Gitu. Oke, jawab ya Dynafriend ya, buat kalian yang sering nanya kenapa sih kalau Dynavolt itu sering nanya tipe motornya apa. Nah ini jawabannya tadi. Oke kok, pertanyaan selanjutnya nih kok, gimana sih kok biar kita tuh tahu gitu kebutuhan daya di motor kita gitu, kelistrikannya gimana? Cara simpelnya buat teman-teman yang mungkin masih awam, baru aja punya motor atau udah lama punya motor tapi selalu nyerahin ke bengkel, sebenarnya sih simple ya, tinggal bawa ke bengkel atau ke mekanik ya, Iya. untuk ngecek kapasitas akinya, dimensi akinya, terus daya akinya. Bahkan kalau misalnya mau lebih detail bisa pakai aki tester gitu. Oke. Ya, buat tahu spek akinya kayak gimana. Iya. Sekalian ngecek juga aki yang kalian pakai itu masih sehat atau enggak, terus kalau misalnya mau diganti itu pakai yang mana. Oke. Gitu. Soalnya kan banyak ya kok ya, misalnya let's say pakai Vario gitu ya. Ya. Cuman dia udah nambah bilet segala macem. Oh, oke. Tapi dia mungkin masih mintanya aki standaran atau aki bawaan gitu. Ya. Sedangkan dayanya harusnya udah berubah ya. Dayanya harusnya berubah. Lalu kan kalau di aki itu ada yang namanya charging current. Charging currentnya itu juga harus bisa ngimbangin nih output dari biletnya sama daya chargingnya si aki. Gitu. Oke. Kalau misalnya outputnya lebih gede daripada daya charging kan otomatis dayanya habis duluan. Iya benar. Ya. Oke kok, pertanyaan selanjutnya kok. Oke. Kan selama ini banyak orang itu kalau mau nanya aki yang pas, tolak ukurnya selalu ampere kok ya. Ya. Kira-kira ada lagi nggak sih kok tolak ukur lainnya? Selain ampere itu ada yang namanya CCA. Oke. CCA itu singkatan dari cold cranking ampere. Cold cranking ampere itu adalah satuan dari daya aki ya yang kita ambil sebagai tolak ukur untuk seberapa kuat dia nge-starter motor ketika kondisi dingin gitu. Itu salah satu tolak ukurnya. Selain CCA juga ada yaitu dimensi juga. Dimensi ya tadi ya? Ya, Oke. betul. Tentu kalau misalnya untuk motor-motor standar bisa ngikutin daya, terus ampere dan dimensi standar. Kalau misalnya motor-motor yang let's say udah ada modifikasi seperti pasang bilet atau part kelistrikan lainnya, tuh direkomendasikan pakai aki yang dayanya lebih tinggi. Tapi kok ngomong-ngomong aki dengan CCA besar nih kok, punya rekomendasi nggak kok? Ini ada di depan nih. Oh ada di depan Ya, kita ya, ada di bisa depan. pakai aki Dynavolt nih buat Ya, kalian. Betul. Nah mungkin dari Dynavolt bisa jelasin sedikit ya. Jadi Silakan. aki Dynavolt ini, Dynafriend, ini punya kelebihan itu self discharge-nya rendah dan juga CCA besar, sehingga sejak pertama kali motor dihidupkan itu udah gampang meski dalam kondisi dingin. Maka dari itu masa pakai aki ini pasti lebih panjang dibandingkan aki konvensional biasa. Nah kok tadi kan Ya. Koko juga udah nyinggung Dynavolt nih. Gimana sih kok performanya, kita boleh tahu nggak sih kok? Biar kita buktiin sendiri nih kok. Oh, ya. Performa aki Dynavolt. Langsung aja kita cek. Langsung aja ya. Oke siap kok. Nah, sekarang kita bakal coba tes aki Dynavolt MG7ZSC di NMAX Turbo dengan tambahan variasi berupa lampu tembak dan dashcam nih teman-teman. Udah kita pasang ya akinya. Sekarang kita coba starter nih. Langsung nyala ya kok. Oh iya dong, Jadi Dynavolt approve gak nih kok buat dipakai di motor? approve dong. Makanya jangan ragu lagi pakai aki Dynavolt. Nah makanya kalau misalnya Dynafriend mau ngepoin produk-produk Dynavolt bisa di e-commerce Dynavolt atau langsung ke Digioto. Di Giotto. Oke. Original semua. Original semua ya? Original semua. No KW-KW. Ya.